Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra Irawan dengan NIM 200907061. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang ditugaskan, yaitu jurnal yang saya ambil tentang a statistical approach to processing power transformer failure data, atau pendekatan statistik untuk memproses kegagalan pada transformator listrik data. Nah, pada abstraknya ini menjelaskan tentang sebuah kegagalan yang terjadi pada transformator daya dan memiliki asal yang berbeda, seperti penuaan pada transformator dan lainnya. Oleh karena itu, analisis statik dapat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke introduction atau pengantar. Di sini dijelaskan bahwa transfer daya adalah salah satu bagian paling penting dalam jaringan listrik. Ini melibatkan bahwa transformator memiliki banyak perhatian oleh aset manajer setiap utilitas listrik. Kemudian ada beberapa data yang ingin dibahas, seperti sebuah transformator dalam layanan data atau subpopulasi komponen transformator, subpopulasi pada level tegangan, kemudian analisis kesesuaian distribusi estimasi parameter fungsi analitik, usia dan keandalan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal masuk ke population of power transformer in service, atau dalam bahasa Indonesianya populasi transformator listrik. Dalam pelayanan, maksudnya di sini dijelaskan dalam pelayanan menganalisis transformator atau trafo dengan pencobaan daya mulai dari 14 MV ampere sampai 175 MV ampere. Terus transformator dibagi menjadi dua grup, yaitu ada tingkat tegangan dari 150/50/10 sampai dengan 110/10 kV. Dan grup 2 yaitu antara 50/10 dan 50/6 kV. Kemudian di sini merupakan gambar jumlah transformator daya yang dipasang pada setiap tahunnya. Dengan membuat subpopulasi ini dimungkinkan untuk melakukan kegagalan pada statistik. Kemudian kita masuk ke failure statistic of power transformers. Kali ini di sini dijelaskan bahwa kegagalan yang dialami seperti kegagalan pada transformator biasanya dialami seperti adanya hubung singkat, lalu masalah mengenai sirkuit magnetik, masalah suhu pada transformator, terus adanya tap changer, dan lain sebagainya. Nah, di sini merupakan tabel data dari trouble tersebut. Kemudian di sini kita masuk ke statistical failure analysis of lifetime data. Nah, pertama di sini menjelaskan tentang total populasi. Di sini dijelaskan tentang total populasi kegagalan
dan kemungkinan bahwa kegagalan usia transformator yang masih dalam pelayanan digunakan sebagai input untuk mendapatkan kesan pertama populasi lengkap bersama dengan semua kegagalan yang dilaporkan digunakan untuk menyesuaikan distribusi statistik. Data kegagalan dapat dilengkapi dengan distribusi Weibull 2 parameter. Dapat dilihat di sini gambarnya, yaitu tentang analisis dari hasil kemungkinan dan kegagalan. Kemudian di sini ada subpopulasi. Subpopulasi di sini menjelaskan tentang penganalisisan populasi transformator grup pertama dan grup kedua. Di sini dijelaskan tentang penganalisisan grup pertama dan grup kedua. Kemudian kita masuk lagi ke failure expectation based on the analysis, atau harapan kegagalan berdasarkan analisis. Nah, di sini dijelaskan bahwa analisis yang berbeda seperti yang dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk melakukan prediksi kegagalan. Fungsi tingkat kegagalan bersama-sama dengan polusi dalam pelayanan digunakan untuk memperkirakan perkembangan kegagalan di masa depan. Nah, dapat dilihat di sini, jumlah kegagalan yang diharapkan di tahun-tahun mendatang bersama dengan batasan kepercayaan 90% untuk total populasi dan untuk dua subpopulasi berdasarkan level tegangan yang diukur. Nah, di sini dapat dilihat. Dan yang terakhir, di sini kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kegagalan pada populasi transformator daya adalah akibat dari penuaan. Jumlah kegagalan yang diharapkan stabil dan sebanding dengan tahun-tahun terakhir. Kebijakan trafo cadangan bahwa terbukti sukses di masa lalu dan dapat dilanjutkan di waktu dekat 10 tahun tanpa merusak sistem keandalannya. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.